Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan menjelaskan tentang sejarah periodisasi sastra Indonesia dari periode 1850 sampai 1933. Karya-karya sastra yang banyak ditulis adalah roman yang beralur lurus. Gaya bahasanya mempergunakan perumpamaan klise dan peribahasa-peribahasa, tapi menggunakan bahasa percakapan sehari-hari. Banyak digresi bercorak romantis dan didaktis. Roman-roman mempersoalkan adat, terutama masalah kawin paksa, permaduan, pertentangan kaum tua yang mempertahankan adat dengan kaum muda yang menginginkan kemajuan sesuai paham kehidupan modern, berlatar daerah dan kehidupannya. Nah, termasuk dalam periode ini antara lain sastrawan Marah Rusli, Situ Nurbaya, Abbas St. Pamuntjak, Pertemuan, Nur Sultan Iskandar, Katak Hendak Jadi Lembu, dan lain sebagainya. Periode dari 1933 sampai 1942. Di sini karya sastra yang banyak ditulis adalah puisi, selain drama, cerpen, roman yang beraliran romantik, puisi jenis baru, dan soneta. Nah, puisi-puisi tersebut menggunakan kata-kata nan indah, bahasa perbandingan, gaya sajaknya diafan dan polos. Rima merupakan sarana kepuitisan. Prosa yang ditulis menggunakan watak bulat, teknik perwatakan, tidak analis langsung. Yang termasuk periode ini adalah Amir Hamzah, Nyanyian Sunyi, Buah Rindu, Sultan Takdir, Ali Syahbana, Layar Berkembang, dan Tebaran Mega, dan lain sebagainya. Yang ketiga, periode dari 1942 sampai 1945. Periode ini ditandai dengan banyaknya karya propaganda dan surat dengan politik Jepang untuk mempengaruhi rakyat Indonesia, membantu Jepang dalam Perang Asia Raya. Pemerintah melalui Balai Pustaka karya-karya baik novel, puisi, dan cerpen yang kebaikan dan keunggulan Jepang. Selain itu, Jepang menggunakan sandiwara sebagai media propaganda. Orang yang menerbitkan novel propaganda lainnya adalah Nur Sultan Iskandar yang berjudul Cinta Tanah Air tahun 1944 dan cerita pendek Putri Pahlawan Indonesia. Karim Halim menerbitkan novel Palawija. Ia juga pernah menyadur tonil karangan Henrik Ibsen berjudul The Klein Eyolf menjadi jeritan hidup baru. Semasa Jepang, ia menulis cerpen propaganda. Salah satu cerita pendeknya berjudul Arus Mengalir. Keempat, periode 1945 sampai 1961. Puisi, cerpen, novel, dan drama berkembang pesat dengan mengetengahkan masalah kemanusiaan umum atau humanisme universal, hak-hak asasi manusia karena dampak perang dengan gaya realitas bahkan sinis ironis, di samping mengekspresikan kehidupan batin atau kejiwaan. Dengan mengenakan filsafat eksistensialisme, sastrawan-sastrawan yang berkiprah dalam periode ini adalah Khairil Anwar, Deru Campur Debu, Kerikil Tajam, Yang Terampas, dan Yang Putus. Khairil bersama Asrul Sani dan Rival Afpin menulis Tiga Menguak Takdir. Sastrawan lainnya Idrus dari Ave Maria, Jalan Lain ke Roma, dan lain sebagainya. Periode kelima yaitu periode 1961 sampai 1971. Nah, periode ini meneruskan gaya periode sebelumnya, terutama struktur estetisnya, mempersoalkan masalah kemasyarakatan yang baru dalam suasana kemerdekaan dengan berorientasi pada bahan-bahan sastra dari kebudayaan Indonesia sendiri. Karena dampak parta-parta corak sastranya bermacam-macam, ada beride keislaman atau les bumi. Nah, ide kenasionalisan atau les bumi, ide rakyat lekra, dan ada yang bebas mengabdi kemanusiaan. Banyak ditulis cerpen yang dimuat di berbagai media massa.
Sastrawan-sastrawan yang muncul pada periode ini yaitu W.S. Rendra. Karyanya Blues untuk Boni, Balada Orang-orang Tercinta, Toto Sudarto Bahtiar, Suara Nugroho Noto Susanto, Hujan Kepagian dan Tiga Kota, dan lain sebagainya. Periode ke-6 yaitu dari tahun 1971 sampai 1998. Nah, masalah yang diangkat dalam puisi mempersoalkan masalah sosial, kemiskinan, pengangguran, jurang kaya dan miskin, menggunakan cerita-cerita dan kepercayaan rakyat dalam balada. Nah, prosanya umum menggambarkan kehidupan sehari-hari yang kental dengan warna daerah dan pedesaan. Tokoh-tokoh penting sastrawan periode ini yaitu Umar Khayyam, Priayi Sri Sumarah Bawuk, Gunawan Muhammad Asmaradana, Taufik Ismail Tirani, Burrusa Anto. Mereka telah bangkit. Sapardi Djoko Damono, Dukamu Abadi, Abdul Hadi WM, Meditasi, Sutarji Calzum Bahri, O Amuk Kapak, dan lain sebagainya. Terakhir yaitu periode 1998 sampai sekarang. Nah, periode ini ditandai dengan maraknya karya-karya sastra, puisi, cerpen maupun novel yang bertema sosial politik. Nah, khususnya seputar reformasi, penulis dan karya periode ini antara lain yaitu Ayu Utami, Saman dan Larung, Seno Gumira, Aji Dharma, Atas Nama Malam, Sepotong Senja Untuk Pacarku, dan Biola Tak Berdawai. Dewi Lestari, Supernova 1, Kesatria Putri dan Bintang, Jatuh, Supernova 2, Akar dan Supernova 2, Petir, Raudatul Tanjung, Banua, Pulau Cinta di Peta Buta, Ziarah Bagi Yang Hidup, Parang Tak Berulu. Itulah yang dapat saya jelaskan pada sejarah periodisasi sastra Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.